Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mustalah al-Hadits karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang Mustalah al-Hadits secara makna, ya, ilmu apakah itu, dan kita masih ingat insyaallah Mustalah Hadits adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan perawi dan juga yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolaknya. Kemudian faedah dari mempelajari ilmu Mustalah al-Hadits adalah mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak dari perawi ataupun yang diriwayatkan, yaitu hadis. Selanjutnya ada permasalahan al-hadits itu apa, al-khabar itu apa. Telah kita bahas al-hadits itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasf, ya, yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan ataupun penetapan, ya, ataupun wasf, ya, sifat. Dan wasf, sifat itu karakter, bisa berupa karakter fisik maupun akhlak. Al-khabar, ya, telah kita bahas, dia satu sisi atau satu pendapat maknanya sama dengan hadis, yaitu khabar adalah hadis, ya, disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, penyetujuan ataupun karakter. Waqil, dan juga ada yang mengatakan al-khabar itu lebih umum daripada hadis, karena khabar itu apa yang dinisbatkan kepada Nabi dan juga kepada selain Nabi dari para salaf, ya, khabar salaf, ya. Baik. Dan yang kedua ini seringkali lebih banyak. Yang kedua ini khabar bermakna riwayat salaf itu lebih banyak, lebih sering digunakan, wallahu a'lam. Dan pada kali ini insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang al-athar dan al-hadits al-qudsi insyaallah. Jadi topik pembahasan kita kali ini ada dua, yaitu athar dan hadits qudsi. Al-athar, ya, dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad, al-atharu ma udhifa ila as-sahabi aw at-tabi'i wa qad yuradu bihi ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan fayuqal wa fil athari 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ulangi, al-athar ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi fayakunu afan, itu waqila, ya. Al-athar adalah salah, ma udhifa ila as-sahabi aw at-tabi'i wa qad yuradu bihi ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyada wa fayuqal wa fil athari 'anil nabi. Oke. Apa itu athar? Kalau diterjemahkan, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau tabi'i. Katakan ma udhifa, apa riwayat yang diudhifa, disandarkan, dinisbatkan. Jadi pada ujungnya itu ke sahabat, itu perkataannya sahabat atau tabi'i. Itu athar. Jadi athar ini lebih sering ke tentang athar salaf, ya. Ya,
lebih sering ke asar sahabat atau tabi'i atau mungkin tabi'ut tabi'in. Itu asar, ya. Sudah paham sini? Jadi kalau misalnya itu perkataan sahabat atau perkataan tabi'i, maka bisa disebut istilah tersebut dengan asar. Asarnya sahabat, asarnya tabi'i. Ya. Wa qad yuradu bihi. Qad di sini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang dimaksudkan dengan asar, apa maksudnya? Ma udhifa ila nabi. Tapi kadang-kadang berarti asar itu maknanya adalah apa yang dinisbatkan kepada nabi, berupa perkataan nabi. Ya. Tetapi jika memang yang dimaksud dengan asar ini adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi, maka dia muqayyadan. Muqayyadan itu kalau di sini diberi takyid, diberi catatan tambahan. Diberi catatan atau keterangan tambahan. Fayuqal, maka dikatakan wa fil athari 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil athari an nabi, yaitu dan dalam asar yang berasal dari Nabi SAW. Bisa dipahami nggak Pak? Anda jelaskan lagi. Jadi sekarang ada istilah namanya asar. Ya. Kita sudah belajar tentang istilah hadis, sudah jelas. Kemudian khobar sudah jelas insyaallah. Sekarang asar. Asar ini pada asalnya, makna asar ini adalah riwayat atau perkataan sahabat atau tabi'i. Ya, asar salaf gitu loh. Asar salaf tapi selain Nabi. Kalau Nabi, dari Nabi namanya adalah hadis atau kadang-kadang bermakna khobar. Tapi kalau asar itu maknanya adalah perkataan atau perbuatan sahabat atau tabi'i salaf. Baik. Berarti bukan perkataan atau perbuatan Nabi. Tetapi kadang-kadang maksud dari asar itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi. Ya, jadi kadang-kadang asar itu maknanya adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Namun jika antum mengatakan asar ini perkataan atau perbuatan Nabi, harus ada catatan keterangan tambahan yang menunjukkan bahwasanya ini perbuatan atau perkataan Nabi. Misalnya, dan terdapat asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ini hadis bukan? Hadis. Ya, asar juga. Kita sebut istilahnya asar. Tapi dengan ayat tambahan asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang oh ada asarnya dari salaf, maka orang-orang akan memahami itu berarti perkataan atau perbuatan salaf, bukan perkataan atau perbuatan Nabi SAW. Emang beda antara perkataan dan perbuatan Nabi dengan perkataan dan perbuatan salaf? Beda. Bedanya apa? Perkataan dan perbuatan Nabi itu pasti bersandar pada wahyu, dan itu menjadi dalil yang sah. Tapi perkataan dan perbuatan salaf itu bukan wahyu dan belum tentu bisa menjadi dalil yang sah. Bisa difahami di sini, Pak. Jadi asar itu bisa dua makna. Imma dia bermakna perkataan atau perbuatan sahabat salaf ya. Imma dia bermakna apa yang dinisbatkan kepada Nabi, tetapi kalau memang kita maksudkan asar itu dari Nabi, maka harus ada tambahan dari Nabi supaya tidak membuat orang mengira ini adalah perbuatan sahabat atau tabi'i, melainkan perbuatan atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Itu asar. Jadi asar makna asalnya adalah jejak. Ya. Asal maknanya asar itu jejak, ya, bekas, ya. Asar ya, bedanya asar itu. Nah, sekarang asar kalau dinisbatkan sekarang ada orang namanya Athari, ya, maksudnya nisbat gitu kan. Abu Fulan Al-Athari. Ya. Asar berarti asar di sini salaf.
Jadi al-athari itu nama lain dari as-salafi sebenarnya. Iya. Jadi al-athari nama lain dari as-salafi. Tapi bisa juga dimaknai Bekasi. Kenapa? Karena athar artinya bekas. Al-athari berarti al-Bekasi berarti. Berarti orang Bekasi athari semua berarti. Masyaallah. Dekat sini ya. Itu athar ya. Athar artinya bisa bekas atau jejak, itu athar. Ya, maksudnya jejak salaf ya. Baik. Berarti athar ini lebih umum daripada khobar dan hadis. Ya, atau sama lah dengan khobar salaf, athar salaf. Adapun hadis lebih sering atau biasanya digunakan untuk yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita mengetahui itu, alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang namanya al-hadis al-qudsi. Al-hadis al-qudsi. Baik, al-hadis al-qudsi. Kita baca dulu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala wa yusamma aidan al-hadits ar-rabbani wal hadits al-ilahi. Baik, itu ya. Definisinya simple. Syekh Utsaimin mendefinisikan dengan simple. Al-hadits al-qudsi adalah ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala. Simpelnya, apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabb-Nya. Jadi secara periwayatan dari Rabb-Nya. Oke? Periwayatan dari Rabb-Nya. Baik. Nabi meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Ini simple sekali, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa membedakan dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Tapi kita teruskan. Wa yusamma aidha, dinamakan juga al-hadits ar-rabbani atau al-hadits al-ilahi, yaitu hadis yang disifati dengan sifat Allah Ta'ala juga. Maksudnya disifati dengan ada keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada perbedaan antara al-hadits al-qudsi dengan al-hadits an-nabawi. Berarti kan kita punya tiga. Ada Al-Quran, kalamullah. Ada al-hadits al-qudsi, yang biasa disebut al-hadits ar-rabbani, dan juga al-hadits al-ilahi. Dan juga ada al-hadits an-nabawi, itu hadis biasa, hadis nabawi. Ya. Itu beda masing-masing. Masing-masing memiliki perbedaan. Ya. Sebelum kita nanti melanjutkan kedudukan hadis qudsi antara Al-Quran dengan hadis nabawi, kita lihat dulu contohnya. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih. Kata Nabi terhadap apa yang beliau riwayatkan an rabbih, dari Rabb-Nya, annahu qala, bahwasanya Allah Ta'ala berkata. Tapi di sini siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Tapi ketika kita bilang hadis qudsi, perkataan ini perkataan Allah atau perkataan Nabi SAW? Makanya dia annahu qala gitu kan. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Kita menuju ke perkataan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut dhann, persangkaan, abdi, hambaku, bi, terhadapku,
gimana persangkaannya. Ya. Kalau misalnya na'udzubillah kita suudzon kepada Allah, maka apa yang kita sangkakan itulah yang akan terjadi dari suudzonnya kita kepada Allah, na'udzubillah. Kalau kita husnudzon, maka Allah Ta'ala sesuai dengan persangkaan kita. Ya. Jadi kita diberikan namanya dalam akidah biasa disebut ikhtiar. Ini permasalahan akidah ya. Ini permasalahan akidah. Ikhtiar itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang dan lainnya. Ikhtiar itu ada di akal, di kalbu kita. Ikhtiar itu artinya di sinilah kehendak untuk memilih. Ya, kehendak untuk memilih. Dan ikhtiar itulah menjadi manat al-hukum. Menjadi hukumnya di situ. Jadi keberadaan kalbu kita, niatan kita, disitulah jadi sandaran hukum, baik atau benar, halal atau haram. Ya. Taib, ana 'inda dhanni 'abdi bi, berarti Allah Ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya. Ada husnudzon dan ada suudzon. Tapi ada bentuk suudzon kepada Allah yang dikira oleh banyak orang merupakan husnudzon. Ya. Dan ini perlu diperhatikan. Ada bentuk suudzon kepada Allah, tapi disangka oleh banyak manusia itu adalah bentuk husnudzon. Contohnya apa? Contohnya kita berharap ridha Allah tapi terus saja kita maksiat. Itu namanya suudzon. Kenapa suudzon? Karena berburuk sangka bahwasanya Allah itu zalim. Kok gitu? Gini, lawannya zalim itu hikmah, bijak. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kalau misalnya kita berharap ridha Allah sambil maksiat, itu sama dengan menganggap apa? Allah Ta'ala akan meridhai orang yang maksiat. Muter. Bisa paham gak? Agak berat, Pak. Lagi misalnya seseorang itu minum khamar misalnya yang parah aja ya, minum khamar. Ya, Allah Ta'ala akan mengampuni saya kok. Tapi ya apa, saya terusin aja. Kan Allah itu Maha Pengampun. Dia berharap pengampunan Allah. Iya, tapi dia terus saja berjalan terus maksiat. Ini kan antara roja tapi enggak ada khaufnya. Harapan tapi enggak ada takutnya. Ini sama dengan suudzon kepada Allah. Suudzonnya gimana? Dia menyangka bahwasanya Allah akan merahmati orang yang terus saja maksiat, atau merahmati orang yang terus menantang Allah Ta'ala. Jadi ibarat menyangka bahwasanya Allah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang walaupun ngira itu husnudzon, saya akan diampuni, tapi dia terus saja ngelakuin itu maksiat, ini bukan husnudzon, ini malah suudzon. Gitu loh. Ibarat misalnya kalau ana ketemu antum, misal aja. Ana ketemu antum. Antum ini anda tahu antum maaf. Anu gaplokin plak. Antum tuh maaf. Anu gaplokin lagi antum. Itu suudzon atau husnudzon? Itu malah kurang ajar itu gitu. Kurang ajar. Nah, jadi begitu ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya. Nah, ini juga masalah akidah juga. Ma'ahu, bersamanya, hina yadhkuruni, jika atau ketika dia mengingatku. Yadhkuruni, mengingatku baik secara qalbi atau secara lisani atau secara jawarih. Jadi kalau misalnya kita mengingat atau zikir kepada Allah, maka Allah bersama kita. Baik. Ini juga masalah akidah yang membuat beberapa perselisihan berkaitan dengan namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Apakah kebersamaan Allah itu berkonsekuensi kebersamaan zatnya di sisi kita atau gimana? Nah, ini permasalahan yang dikupas di masalah akidah. Tapi enggak di sini, cuman sedikit kita korek sedikit ya. Bahwasanya
kebersamaan Allah itu ada yang sifatnya ammah, ada yang sifatnya khassah. Ya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Kalau umum itu yaitu kepada semua makhluk tanpa kecuali. Semua makhluk itu bersama Allah Ta'ala. Dan kebersamaan tersebut berkonsekuensi apa? Allah Ta'ala maha mendengar akan diri makhluknya dan maha melihat dan maha mengetahui dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kebersamaan khusus, maka ini hanya khusus pada orang-orang yang ditentukan oleh nas atau dalil seperti innallaha ma'as sabirin, terus ma'al mu'minin, kemudian ma'az zakirin ini wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Seperti ini, golongan-golongan ini orang beriman, orang yang sabar, orang yang zikir, itu Allah bersamanya dengan bentuk kebersamaan umum dan juga plus karena khusus kebersamaan berupa bantuan dan pertolongan dan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya. Jadi ada kebersamaan khusus dan ada kebersamaan umum. Kalau kebersamaan umum itu untuk semua makhluk tanpa kecuali. Kalau kebersamaan khusus itu hanya untuk hamba-hambanya yang Allah Ta'ala sifati dengan baik-baik, ya, seperti yang berzikir dan seterusnya. Kemudian fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia dzakarani yaitu mengingatku, di sini fi nafsihi, mengingatku ya, mengingatku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku mengingatnya dalam diriku. Nah, ini enggak perlu ditakwil ya, enggak usah dikorek-korek. Cukup aja kita berpatuk pada nas. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau misalnya dia mengingatku, menyebutku di kumpulan orang banyak, misalnya di taklim-taklim gitu kan, bahwasanya Allah Ta'ala terpuji dengan segala perbuatannya, dia maha mampu atas segala yang dia inginkan untuk berbuat dan seterusnya, dipuji Allah Subhanahu wa taala di khalayak ramai, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan menyebut-nyebut dia fi mala'in, ya di mala' itu kumpulan makhluk ya yang khairin minhum, yang lebih baik daripada mereka. Siapa? Yaitu malaikat. Ya, malaikat. Baik. Kemudian udah gitu, itu contoh hadis. Itu contoh hadis contoh hadis qudsi ya. Sekarang kita menuju ke penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Dikatakan oleh beliau pelan-pelan, wa martabatul haditsil qudsi bainal qur'ani wal haditsin nabawi, itu judulnya. Martabat, posisi, kedudukan hadis qudsi itu antara Quran dan hadis nabawi. Nah, berarti ini posisi atau urutannya. Yang pertama paling tinggi tentu kalamullah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Yang kedua adalah al-hadis al-qudsi. Barulah yang ketiga al-hadis an-nabawi. Dan ketiganya itu semua wahyu, bukan? Wahyu. Semuanya adalah wahyu. Hanya memang pasti ada perbedaan antara tiga itu. Pasti ada perbedaan. Maka kita katakan di sini, kata Syekh Utsaimin, fal Qur'anul Karimu yunsabu ila Allahi lafzan wa ma'na. Ya, fal Qur'anul Karimu yunsabu ila Allahi lafzan wa ma'na. Al-Qur'an Al-Karim dinisbatkan kepada Allah secara lafal dan secara makna. Secara lafal dan secara makna. Oke. Jadi lafalnya dari Allah dan maknanya juga dari Allah. Oke. Sekarang berarti maksudnya apa? Redaksi lafal tersebut benar-benar dari Allah. Ya. Ini lafal dan juga makna. Ya, baik. Kemudian wal haditsun nabawiyyu yunsabu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'na. Hadis nabawi dinisbatkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Secara apa? Baik lafalnya dari Nabi dan maknanya juga dari Nabi. Tetapi apakah tetap itu wahyu? Ya, itu tetap wahyu. Coba kita lihat di footnote ada yustathna min dzalika ma ulima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu bil wahyi kal ikhbari 'anil mughayyibat atau mughayyabat fil mustaqbal. Dikecualikan dari itu apa yang diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya dengan wahyu seperti pengabaran beliau tentang hal-hal gaib di masa depan. Ala kulli hal, hadis Nabi dinisbatkan kepada Nabi, ya, secara lafal dan secara makna dari Nabi SAW. Mungkin yang pertama tidak perlu, footnote ini tidak perlu kita permasalahkan, ya. Jadi bedanya apa antara Al-Quran dengan hadis Nabawi? Al-Quran makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabawi lafalnya, redaksinya adalah redaksi ala Nabi SAW, manusiawi, dan maknanya juga dipunyai oleh beliau, tetapi tetap disebut sebagai wahyu. Ya, sebagai surat An-Najm, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW yantiq, berbicara dari hawa nafsu. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, beda dengan semua manusia selain beliau, selain para nabi. Semua manusia selain para nabi itu ada posibilitas berbicara sesuai hawa nafsu tanpa kecuali. Bahkan sahabat sekalipun ada posibilitas kemungkinan berbicara dengan berdasarkan keinginan sendiri, hawa nafsu sendiri, ego sendiri. Tetapi kalau Nabi, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu, yaitu perkataan Nabi manapun, kecuali pasti itu adalah wahyu yang diwahyukan dengan cara yang Allah Ta'ala Maha Tahu. Ya. Jadi kembali dari maknanya, keseluruhannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Walaupun di sini tapi gini loh. Maknanya, syariatnya asalnya dari Allah Ta'ala, tapi penisbatannya kepada Nabi SAW. Itu bedanya. Ana ulangi. Al-Quran Al-Karim disandarkan secara lafal redaksinya dan secara makna, yaitu asal maksudnya dari Allah Ta'ala. Dinisbatkan berarti ya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Al-Quran Al-Karim secara makna dan secara lafal itu semua disandarkan kepada Allah. Tapi hadis Nabi itu dinisbatkan kepada Nabi secara lafal redaksinya dan secara maksudnya, maknanya itu dari segi penyandaran. Oh, ini dari Nabi, ini dari Nabi, ini dari Nabi. Tapi apakah apa yang dari Nabi itu sebenarnya berasal dari Allah? Ya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau katakan pasti itu adalah wahyu, pasti itu adalah wahyu, kecuali pasti itu adalah wahyu. Baik. Bisa dipahami itu perbedaannya. Jadi perbedaannya di penisbatan saja kalau di sini. Tapi nanti tentu ada perbedaan bahwasanya hadis Nabi atau hadis secara keumuman itu tidak per huruf berpahala dibaca, enggak. Beda dengan Al-Qur'an, ya. Nanti kita lanjutkan. Sekarang menuju wal hadithul qudsi. Nah, sekarang mulai wal hadithul qudsi. Adapun al hadits al qudsi yunsabu ila Allah Ta'ala ma'nan la lafza, dinisbatkan kepada Allah secara makna namun tidak secara lafal. Nah, ini yang membuat apa namanya? Perbedaan. Lah terus lafalnya dinisbatkan kepada siapa? Benar enggak kepada Nabi? Tapi kan tadi katanya qala Allah, ya kan?
Hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, disandarkan kepada Allah Ta'ala dari segi makna saja, bukan dari segi lafal. Apa konsekuensi dari kalimat ini? Akibat tak? Maksudnya akibat ya, terlalu kasar. Maksudnya iya, konsekuensi. Apa yang bisa kita pahami dari sini? Hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah dari segi makna dan juga dari segi lafal. Gimana? Afwan, salah. Dari segi makna, bukan dari segi lafal. Di sini ya, kita ke sini. Berarti maknanya disandarkan kepada siapa? Allah Ta'ala. Dan lafalnya disandarkan kepada siapa? Kepada Rasul. Tapi kan kenyataannya, faktanya, kalau kita melihat hadits qudsi, Nabi SAW berkata, qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berarti Allah Ta'ala berfirman, ya kan? Lafalnya berarti dari Allah Ta'ala. Tapi ya ini lihat, la lafzon, lafal bukan dari Allah berarti kan? Dan ana melihat dalam syarah, ana lupa syarah usul fi tafsir atau syarah al-qawaid al-muthla karya Syekh Utsaimin dulunya, bahwasanya hadis qudsi itu penyandaran lafalnya ke Allah. Mungkin perlu ana buka lagi, tapi bukunya di kediaman mertua, jadi nggak bisa diambil karena lagi renovasi ya. Ini nih satu konsekuensi, hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah secara makna, berarti maknanya memang dari Allah, sedangkan redaksi kalimatnya itu Rasul yang mengatakan. Bisa paham di sini bedanya? Nah, bisa paham kan? Jadi kalimatnya, redaksinya Rasul SAW karena dinisbatkan kepada beliau. Tapi secara makna itu Allah Ta'ala yang memilikinya. Gimana? Bedanya dengan hadis Nabi apa? Kalau hadis Nabi, hadis Nabawi. Hadis Nabawi redaksi dan maknanya itu dari Rasul, tapi dia tetap disifati sebagai wahyu. Itu bedanya. Jadi perbedaannya di sini hanya dari tinjauan lafal makna. Maksudnya penisbatannya. Kalau Al-Quran, lafal dan maknanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala jelas. Kalau hadis qudsi, hadis qudsi yang kedua ya, urutan kedua, maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasul, redaksinya. Kalau hadis Nabawi, maknanya dari Rasul, lafalnya dari Rasul juga. Itu perbedaannya. Nah, yang hadis qudsi tadi ada masalah. Makanya para ulama mereka mempunyai berselisih pendapat. Apakah ini perkataan Rasul kita bilang atau perkataan Allah? Maaf yang kiri, perkataan Allah atau perkataan Rasul? Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya hadis qudsi perkataan Allah dengan redaksi dari Allah Ta'ala. Tapi disanggah oleh mereka yang mengatakan, oh itu bukan perkataan dan redaksi dari Allah, perkataan dan redaksi dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah. Buktinya apa? Di sini buktinya. Lihat di sini, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan langsung. Walidzalika, dan oleh karena itulah lafalnya itu bukan dinisbatkan kepada Allah, la yuta'abbadu bitilawati lafzihi, tidak dianggap sebagai ibadah yang berpahala hanya dengan tilawati lafzihi, hanya dengan mengucapkan, membaca lafalnya. Kita tahu kalau antum membaca ana inda dhanni 'abdi bi, apakah dia satu huruf 10 hasanat, 10 hasanat? Enggak. Ini ana inda dhanni 'abdi bi ada berapa huruf? Ana udah berapa belasan lah. Berarti apakah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi antum dapat 150 hasanat? Enggak. Nah, kenapa la yuta'abbad bi tilawati lafzihi? Membaca hadis qudsi, melafalkan dengan lidah hadis qudsi itu tidak berpahala secara zat. Ya, tapi berpahala karena kita belajar gitu kan. Tapi secara zat melafalkan tidak berpahala. Itu perbedaannya dengan Al-Qur'an. Perbedaannya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an
Alif lam mim, alifun harf, kemudian lam, alif, mim harf. Berarti 30. Ya kan? Maka kata mereka yang mengatakan lafal hadis qudsi itu nisbatannya kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Karena kalau lafalnya hadis qudsi itu dinisbatkan kepada Allah, apa bedanya dengan Al-Qur'an? Ya, gitu kata mereka. Apa bedanya dengan Al-Qur'an terus? Kenapa disebut hadis qudsi? Kenapa enggak disebut Al-Qur'an ini sekalian? Gitu kan? Nah, itu muskilah, masalah lagi tuh. Ini khilafiyah ya, memang. Kemudian itu yang pertama, alasan mengapa lafal ini dinisbatkan kepada Nabi, bukan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, alasan kedua, wala yuqra'u fis shalah. Dia terbedakan dengan Al-Qur'an, tidak dibaca pas salat. Antum habis waladhdallin amin. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Oh, masyaallah, orang-orang pada heran, ini ayat apa ini kan? Bisa enggak sah gitu, bahkan bisa sebenarnya sah-sah aja, Pak. Bisa sah, tetap sah. Maksudnya tetap sah, cuman kan itu kan membuat konflik ya nanti ya. Dan enggak boleh memang. Bid'ah jadinya gitu kan. Surat apa ini? Ini malah bilang ini kalam Allah gitu kan. Nah, iya juga sih gitu kan. Hadits qudsi, ini hadits qudsi dari Allah. Oh enggak, ini dinisbatkan lafalnya kepada Rasulullah SAW, walaupun maknanya dari Allah Ta'ala. Nah, itu perbedaan kedua antara hadits qudsi dengan Al-Quran, karena lafalnya nisbatannya beda. Yang ketiga, walam yahsul bihi tahaddi. Walam yahsul bihi tahaddi, tidak yahsul. Yahsul artinya terjadi, ya, tidak terhasilkan, tidak ada. Dengan hadis qudsi itu tidak ada yang namanya tahaddi. Tahaddi itu artinya nantang, ya, penantangan ya kan? Maksudnya apa penantangan di sini? Ditantang apa? Jadi tidak ada penantangan. Loh, maksudnya apa? Sekarang gini, kata Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih, ya kan? Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka itu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Tantangan bukan tantangan. Apakah pernah Allah Ta'ala menantang siapapun dari makhluk, coba buat satu hadis qudsi? Enggak ada. Enggak ditantang sama Allah. Makanya ada hadis qudsi yang palsu, ya. Maksudnya hadis qudsi yang dhaif, yang maudhu', dibuat-buat oleh manusia. Ya, walam yahsul bihi at-tahaddi. Itu yang ketiga. Makanya hadis qudsi itu tidak seperti Al-Quran. Kita tahu Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, jelas. Kalau hadis qudsi ada yang memalsukan, ya kan? Itu bedanya. Kenapa? Alasannya karena lafalnya nisbatannya kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Itu. Walam yunqal bitawaturi kama nuqilal Qur'anu. Walam yunqal, dan tidak dinukil. Dinukil berarti dia apa? Diriwayatkan. Ya, diriwayatkan satu persatu. Diriwayatkan. Hadis qudsi tidak diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu nanti akan kita bahas. Oh, bahas nanti hari Jumat insyaallah ada mutawatir nih. Apa itu tawatur, ya? Kama nukil Al-Quran, sebagaimana dinukilkan Al-Quran. Al-Quran itu secara mutawatir, riwayatnya banyak dan para ulama sepakat. Gitu. Beda dengan hadits qudsi. Bedanya apa? Bal minhuma huwa sahih wa dhaif wa maudhu'. Hadits qudsi itu ada yang ternyata derajatnya sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Dari segi ini sama seperti hadits nabawi. Dari segi periwayatan bahwasanya ya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Apakah ada qiraah yang maudhu'? Tidak ada. Enggak ada. Adanya qiraah yang disifati mutawatir atau qiraah syadzah. Ya,
Ada yang mutawatir, ada yang syadz. Antum bisa tanya ke Ustaz Abu Usama, beliau jauh lebih mengetahui ya. Tapi jadi ini ada khilafiyah di antara ulama. Apakah hadis qudsi secara lafal itu dari Nabi atau dari Allah? Ini khilafiyah yang cukup panjang dan sulit untuk merojihkan mana yang ini, karena dua-duanya kuat ya. Yang ini kan tadi udah disebutkan nih alasan-alasannya, bahwasanya lafalnya itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan oh enggak. Bahkan di Syekh Utsaimin di salah satu kitabnya yang tadi yang sebutkan, lafalnya itu dari Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan gitu. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW meriwayatkan, beliau berkata, qala Allah ana 'inda dhanni 'abdi bi. Itu perkataan siapa? Allah. Gitu kan? Tapi ada yang bilang, oh itu kan sekadar qala Allah, tetapi secara riwayat saja. Adapun jelas itu Allah Ta'ala mengatakan persis ana 'inda dhanni 'abdi bi, itu tidak seperti itu. Jadi gitu. Jadi gini, ada perdebatannya ini. Ada yang mengatakan qala Allah, ini yang mengatakan bahwa lafalnya itu milik Allah ya. Allah Ta'ala berkata, itu udah jelas. Kata Nabi, Allah berkata berarti kan kalam itu milik Allah. Terus dia mengatakan oh enggak, lafalnya dari Rasul mengatakan begini. Oh enggak, itu memang Rasulullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, tetapi bentuk kalimatnya setelah itu, firman Allah itu adalah redaksi dari Rasul. Jadi secara periwayatan saja. Ibarat kalau misalnya Pak Masdar, Pak Masdar berkata, janganlah kamu sering-sering kebat-kebat buku, ya misalnya. Padahal aslinya Pak Masdar bilangnya kita tidak boleh sering-sering kebat-kebat buku. Kan beda tuh. Karena bilang ke antum janganlah, aslinya redaksinya kita jangan gini-gini. Ada perbedaan. Sekarang lafalnya Pak Masdar berkata, janganlah kamu kebat-kebat buku. Itu dari ana atau dari beliau? Disebutkan kepada ana atau beliau? Ke ana Pak. Kenapa? Karena misalnya Pak Masdar bilang, kita sebagai pelajar jangan keseringan bolak-balik buku, ya kan? Kemudian ana riwayatkan ya dengan lafal versi ana. Mas, kata Pak Tasrifin, antum jangan suka ngebat-bat buku. Beda enggak? Beda. Maknanya dari mana? Dari beliau bukan maknanya. Iya. Tapi redaksi lafal dari mana? Dari ana. Bisa dipahami bedanya. Itu menurut yang mengatakan bahwasanya lafalnya dari Rasul, bukan dari Allah Ta'ala. Tapi kemudian dibantah lagi sama yang mengatakan, oh enggak, lafalnya redaksi murni dari Allah. Dibantah lagi dengan kalimat, lihat ketika Allah Ta'ala berfirman, ana. Memang berani Rasul ngomong ana. Berarti ini pasti lafalnya itu dari Allah Ta'ala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku loh, berarti kan Allah Ta'ala. Bagaimana bisa ada perbedaan? Nah, jadi seperti itu, pertengkaran sedikit ya tentang hal ini. Ya, ala kulli hal kita tidak perlu memikirkan kenapa mereka bertengkar atau gimana. Yang penting hadis qudsi kita tahu bedanya dengan Al-Quran, udah itu aja. Enggak dibaca di sholat, kemudian satu huruf enggak bernilai 10 pahala, kemudian juga tidak tidak mutawatir ternukilkannya ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala di kitab Allah, itu beda dengan hadis qudsi ana inda dhanni 'abdi bi. Jadi gitu bedanya tentang hadis qudsi. Jadi kita sekarang sudah menghatamkan permasalahan mustalah hadis, faedahnya, kemudian hadis itu apa, kemudian khabar, kemudian asar, kemudian hadis qudsi. Alhamdulillah ya, cicil 2 tahun insyaallah ya. Cicil satu-satu, nanti insyaallah udah mulai. Ketika ilmu alat itu sudah mulai terangkai di benak itu, ketika memahami suatu kajian atau kitab atau buku, itu lebih enak, jauh lebih enak insyaallah taala. Semoga Allah berkati antum semua dan ana pribadi. Jazakumullah khair atas kedatangan antum dan perhatian antum. Ya, semoga Allah merahmati kita dan juga ilmu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, silakan.
semua wahyu itu Jibril lah yang membawanya. Dengan cara yang masing-masing ada caranya. Beragam macam cara turunnya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian bagaimana kan membedakannya Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah itu mungkin diberikan oleh malaikat Jibril perintah ini adalah kalam Allah yang tidak bisa diubah redaksinya misalnya. Anda nggak tahu. Al-muhim yang penting jadinya nanti setelah itu mana yang Al-Quran, mana yang hadis qudsi itu terketahui oleh para sahabat. Ya. Tapi memang kalau anda perhatikan Pak, antara Al-Quran dengan hadis qudsi pasti ada perbedaan ya. Maksudnya kayaknya Al-Quran jauh lebih indah kalimatnya. Coba tadi ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni dan seterusnya. Itu enggak terasa seperti Al-Quran. Ada perbedaan. Ada perbedaan rasa dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalimatnya itu pokoknya luar biasa lah. Luar biasa bedanya ya. Begitu Pak Masdar. Iya, sama-sama wahyu semuanya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Udah kita tutup.